Bergulirnya wacana hak angket terkait pemilu 2024 menjadi sorotan dari sejumlah pakar hukum tata negara. Menurutnya hak angket yang digulirkan sah-sah saja dan diatur dalam undang-undang asalkan hak angket tersebut diajukan lebih dari satu fraksi atau lebih dari 25 kursi. Pakar Hukum Tata Negara Universitas 17 Agustus Surabaya, Dr. Hufron menegaskan, upaya jalur politik dengan hak interpelasi atau hak angket untuk menyampaikan pendapat pada rangkaian pemilu 2024 sesungguhnya sah dalam undang-undang. Menurutnya hak angket bisa dilakukan jika diajukan oleh lebih dari satu fraksi atau 25 kursi di DPR. Jika partai pengusung maupun pendukung baik dari Capres-Cawapres 01 dan 03 berkoalisi, maka hak angket sangat dimungkinkan untuk dilakukan. Hufron menyebut ketika kemudian pemohon ini bisa membuktikan bahwa betul-betul terjadi pelanggaran yang bersifat TSM mulai dari tahapan pemilu atau bahkan sebelum pemilu, pada saat penghitungan rekapitulasi dan penetapan hasil pemilu, maka itu jalur yang pas melalui Mahkamah Konstitusi. Nantinya Mahkamah Konstitusi bisa saja kemudian meminta kepada KPU untuk melakukan pemilihan ulang untuk di daerah tertentu yang dianggap terdapat pelanggaran TSM, atau mungkin di daerah tertentu dilakukan penghitungan ulang atau penghitungan suara. Kalau upayanya itu melalui jalur politik dengan hak interpelasi, hak angket, atau bahkan hak menyatakan pendapat, itu sebenarnya ujung-ujungnya adalah soal impeachment presiden gitu. Tetapi kalau dalam konteks bahwa agar ini tidak satu putaran bisa menjadi dua putaran karena di dalam proses pemilu banyak pelanggaran yang bersifat TSM, terstruktur, sistematis dan masif, ya tentu kalau menurut saya mekanisme yang tepat adalah melalui permohonan perselisihan hasil ke MK, yang dimana ketika kemudian pemohon ini bisa membuktikan bahwa betul-betul terjadi pelanggaran yang bersifat TSM mulai tahapan pemilu atau bahkan sebelum pemilu, pada saat penghitungan rekapitulasi dan penetapan, maka itu jalur yang pas adalah melalui Mahkamah Konstitusi, di mana Mahkamah Konstitusi bisa saja kemudian meminta kepada KPU untuk misalnya melakukan pemilihan ulang untuk di daerah tertentu yang dianggap pelanggarannya TSM tadi, atau mungkin di daerah tertentu dilakukan penghitungan ulang atau penghitungan suara, atau bisa saja yang paling ekstrim itu kemudian memutuskan bahwa KPU untuk kemudian menetapkan pasangan calon yang kemudian pemenang bisa saja di calon misalkan di paslon 1 atau di paslon 2 gitu. Itu mekanisme melalui Mahkamah Konstitusi. Hasil akhir perolehan suara pemilu 2024 memang masih belum diketahui secara pasti karena KPU dan jajarannya masih terus melakukan penghitungan dan rekapitulasi suara secara berjenjang di seluruh daerah. Meski demikian, hasil hitung cepat yang dilakukan sejumlah lembaga telah menunjukkan bahwa pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto dengan Gibran Raka Buming Raka meraih suara tertinggi jauh melampaui dua pasangan calon lainnya.